Oke, terakhir kita kuliah sampai sini ya. Sekarang kita akan mempelajari grafik fungsi inverse. Nah, saya kembali yang bab ini banyak manualnya. Kita lihat dulu di sini. Grafik fungsi inverse. Grafik fungsi inverse. Sebelum menggambar grafiknya, kita lihat dulu ini. Coba kita lihat. Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3. Ini kadang-kadang saya tulis dua-duanya Y. Kok harus nulis Fx lagi? Karena untuk inverse-nya biasanya nulisnya F-1. Nggak pernah pakai gini. Y-1 untuk inverse-nya, tapi F-1 gitu ya. Coba kita lihat, kita hitung dulu inverse-nya. Cari inverse-nya. Jadi saya lihat Y sama X pangkat 3. Kita berusaha menuliskan X berapa Y gitu ya. Gitu. Jadi dari sini X sama dengan 3 akar Y. Oke. Dan ini yang namanya F-1Y. Variabelnya Y. Biar aja gitu ya. Nah, kalau mau digambar grafiknya, tulis aja lah. Kalau mau digambar grafik F dan inverse-nya. Nah, dalam koordinat yang sama, maka keduanya harus dinyatakan sebagai fungsi X. Kalau ini kan inverse dalam fungsi Y. Nah, kalau mau digambar di sumbu yang sama, ya pengen sumbu horizontalnya itu variabelnya, vertikal tuh nilai fungsinya. Jadi dalam kasus ini, ininya ditukar memang. Jadi ditulis Fx-nya sih udah, biarin aja. X pangkat 3. Nah, fungsi inverse-nya ingin dinyatakan dalam X juga. Nah, ini sama dengan 3 akar X gitu ya. Jadi seolah kalau yang di SMA itu ininya ditukar menjadi apa? Y sama dengan 3 akar X. Ini nih. Kenapa? Dua-duanya pengen X karena mau digambar di salib di koordinat yang sama. Dua-duanya variabelnya yang horizontal X. Gitu ya. Oke. Nah, cara menggambarnya saya balik ke slide karena untuk menggambarnya. Nih, ditukar ya. Saya kasih penjelasan. Ditukar antara X dan Y menjadi yang bawah. Kalau nggak perlu ditukar sih nggak usah gitu ya. Oke. Kalau grafiknya perlu ditukar karena pengen sama-sama variabelnya X. Oke, sudah? Saya lanjut ya. Sekarang balik ke slide-nya. Jadi, gini, kita lihat. Diberikan grafik fungsi F. Akan digambar ini. Tapi dua-duanya dinyatakan dalam variabel X. Jadi yang ini ditukar gitu ya, kayak di SMA. Nah, tapi yang penting gini. Oh, ini udah ya. Dua-duanya dalam X. Kenapa dalam X? Karena pengen terhadap fungsi F ataupun terhadap F-1, ini variabelnya, yang ini nilai fungsinya gitu yang tegak. Oke, kita lihat prinsipnya. Bila A, B pada grafik F, artinya apa ini? Artinya ini F A sama dengan B gitu ya. Artinya titik
A, B dilalui grafik F. Di titik X-nya A, nilai Y-nya B gitu. Maka kita lihat terhadap fungsi inverse terhadap F-1 itu berlaku ini. F-1B sama dengan A gitu ya. Kan ngebalik. Ini. Nah tapi ini juga mau digambar sebagai X ya. Tapi kita ngelihatnya gini. Ini artinya apa? Titik B, A di grafik F-1. Oh udah ditulis di atas. Kalau FAB berarti titik A, B di grafik, ya ini belum saya tulis. A, B di grafik F. Jadi kalau X-nya A, nilai Y-nya B. Nah, di inverse sebaliknya. Kalau X-nya A, X-nya B, maka nilai fungsinya A. Sesuai definisi fungsi inverse. Jadi, titik B, A dilalui grafik F-1. Nah, kalau ini titik A, B, titik B, A itu adalah pencerminan terhadap Y sama X. Di SMA udah ya? Harusnya udah, kalau belum ya terima aja dulu. Nanti membukti-buktikannya nggak susah, tapi makan waktu lagi. Tanya si profesor aja. Gimana sih A, B? Kalau ini katakan 3,1, maka titik 1,3 itu tinggal cerminkan terhadap Y sama X. Gitu ya. Nah, ini dilalui grafik F-1. Kalau ada titik lain, C, D di grafik F, maka titik D, C di grafik F-1. Ya, dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan X. Jadi, tak lain, titik-titik yang dilalui F-1 itu adalah titik-titik cerminan dari yang hijau, grafik hijau. Cerminkan satu per satu. Nah, kalau dicerminkan satu per satu, ya ini aja yang hijau, cerminkan terhadap Y sama dengan X. Itu adalah grafik fungsi inverse. Diingat-ingat ya, yang masuk ke FTSL apalagi di semester 2 dipakai lagi. Yang masuk ke sipil. Jadi grafik fungsi inverse itu adalah cerminan dari fungsi semula terhadap Y sama dengan X. Setiap titik cerminkan. Oke, begitu. Tuh grafik fungsi inverse. Lanjut lagi. Udah belum? Ya, itu grafik fungsi inverse. Jadi diingat-ingat dia dicerminkan aja terhadap garis Y sama X. Cerita ininya lupa nggak apa-apa. Pokoknya F inverse itu cerminkan terhadap Y sama X. Turunannya sekarang coba kita lihat. Kita mau lihat turunannya melalui grafik juga. Misal F berupa, kalau F-nya garis lurus. Ya, melalui titik A, B, dan C, D. Nah, kalau garis lurus itu kemiringannya nggak usah dihitung pakai turunan. Di awal juga udah, yaitu tinggal beda Y dibagi beda X. Ini garis lurus, berarti sebentar. Harusnya cerita turunannya dulu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Misalkan ini. Melalui ini. Ini garis lurus aja. Kemiringannya adalah B kurangi D dibagi A kurangi C. Boleh juga dibalik. D kurangi B dibagi C kurang A. Pokoknya beda Y dikurangi beda X. Nah, tadi grafik fungsi inverse-nya, saya lihat ke fungsi inverse-nya, ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Jadi ini Y sama dengan X, ini cerminkan. Cermin gitu ya.
cermin ke sini ya. Yang hijau dicerminkan jadi ini. Titik A, B kalau dicerminkan terhadap Y sama X itu berubah menjadi B, A. Titik C, D menjadi D, C. Oke. Nah, kita lihat sekarang bandingkan kemiringannya. Kemiringannya. Terhadap fungsi F, ini yang F ya. Kemiringannya adalah kemiringan di titik A, di titik C juga sama aja ya. Kalau garis lurus, kemiringannya dimanapun sama. Kemiringannya adalah B kurangi D, tadi B kurang D dibagi A kurang C. Kemudian, sebelum lihat ini, kemiringan fungsi inverse. F-1, mau dihitung kemiringannya. F-1 aksen. Nah, padanannya kalau ini turunan di A, ya, yang ini turunan di titik B. Ya, turunan di titik B sama dengan, kita lihat ini, garis ini. Beda Y dikurangi beda X. A kurangi C. Apa? B kurangi D. Boleh juga C kurang A dibagi D kurang B, sama aja. Ini dibalik, ini dibalikkan, sama aja. Nah, kita lihat hubungannya sekarang. Ini hubungannya. F-1 aksen di titik B itu sama dengan, ini apa hubungannya dengan ini? Sepernya ya. Betul? 1/, saya tulis gini dulu. B-D dibagi A-C. A-C-nya dikebawahkan. Ya, A-C-nya kebawahkan. Dan ini sama dengan 1/F aksen A. Ini kan, ini sama dengan ini. Jadi jangan melingkari yang inilah, salah. Susah ya. Ngapusnya susah, ampun deh. Ini yang dilihat mendingan yang ini. Ini lihat sama dengan ini. Jadi turunan fungsi inverse adalah 1/turunan fungsi semula. Hubungannya ya. Tapi kita ini untuk garis lurus. Gimana kalau garis melengkung kurvanya? Oke, ini kenapa saya coret, karena mau cerita ini dulu, kalau di sini langsung gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat kalau bentuknya kurva. Ya. Kalau kurva gini, inverse kembali cerminkan ya. Ini kurva yang hijau, cerminkan jadi yang biru terhadap Y sama X cerminannya. Ini fungsi inverse. Nah, kalau yang namanya turunan di titik A, F aksen A, itu sebenarnya kan garis lurus juga. Garis singgung ya. Oke, jadi di sini garis lurus juga. Maka terhadap fungsi inverse, ya rumusnya sama aja dengan yang ini. Karena garis singgung tuh garis lurus juga. Ini garis singgungnya ini, ya ini cerminannya juga. Jadi di sini saya punya hubungan sama kayak di atas. Meskipun bukan garis lurus kurvanya. Kurvanya sembarang pun sama aja. Kenapa sama aja? Karena garis singgung tuh sama-sama garis dengan di sini. Yang dihitung garisnya. Cuma ini garis singgung gitu ya. Oke, itu penjelasannya. Dengan demikian, yang perlu saya punya rumus ini. Kalau X, Y di grafik fungsi F artinya apa? Fx sama dengan Y. Maka
turunan fungsi invers itu 1/turunan fungsi semula. Hati-hati ini diberi merah. Jangan memasukkan angka yang sama. Ini di sini Y-nya, di sini X-nya. Kita lihat di soal ini. Ininya. Jadi, meskipun turunan fungsi invers 1/turunan fungsi biasa, tapi ini titik yang dimasukkan berbeda ya. Harus titik ininya di grafik F. Nah, coba kita lihat. Cilukba atau ditulis? Tulis aja, Pak. Tulis. Aduh, lupa saya jawabannya. Tapi kalau udah di copy paste saya jadi ingat. Bukan ingat ya. Nah, logikanya aja yang tadi. Sebentar. Udah gedenya segini lah. Tunjukkan punya invers. Kalau menunjukkan punya invers harus apa yang ditunjukkan? Hah? Itu. Udah ketularan. Nanti harus bikin surat itu ya kalau jadi gila 2 semester. Gimana? Perlihatkan atau jangan tunjukkan. Harus monoton murni ya. Untuk punya invers fungsinya harus 1-1. Fungsi 1-1 itu monoton naik terus atau monoton turun terus. Untuk bisa monoton pakai turunan. Jadi nyambung. Terus kalau ngitung turunannya belum bisa. Wah udah susah tuh ya. Ngitung turunannya aja belum bisa gitu. Makanya harus belajarnya teratur. Draw. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. F aksen saya hitung. Coba kita hitung. Berapa ini F aksennya? 3x kuadrat dikalikan x pangkat 3 ditambah 2 dikurangi apa? Ini tetap kali 3x kuadrat juga ya. Dibagi x pangkat 3 ditambah 2 kuadrat. Di soalnya diberikan x-nya kecil min 2. Min 2 bisa gitu? Min 2 kan ini jadi 0 kan? Oh enggak ya. Ya enggak. Bisa. Ini 3x pangkat 5. Ini min 3x pangkat 5. Habis. Ini 6x kuadrat. Ini berapa? 3x kuadrat. Jadi tinggal 3x kuadrat aja ya. Dibagi x pangkat 3 ditambah 2 kuadrat. Jelas. F aksen x selalu positif kan? Untuk x kecil sama min 2. Ini selalu positif. Jadi kalau F monoton naik. Jadi dia monoton murni. Jadi F itu fungsi 1-1. Jadi gitu ya. Pendek-pendek aja. Jangan kayak si profesor suka panjang pakai puisi. Jadi F min 1-nya ada. Jangan lupa 1-1 injektif. Itu sama ya. Kalau dosen lain lebih senangnya istilah injektif. Kalau saya nggak senang, paling takut saya diinjeksi. Oke, F min 1 ada. Nah, tentukan katanya F min 1-nya. Oh, belum grafikan ini Maya tadi. Tentukan F min 1. Menentukan F min 1-nya gimana? Kita tulis Y sama dengan X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 ditambah 2. Kita berusaha menulis X berapa Y itu ya. Ini dalam Y. Ya, udah kita coba saja. Kalikan silangnya.
YX pangkat 3 ditambah 2Y sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Yang X-nya kita satukan menjadi Y. Ini X pangkat 3 yang kanan pindah ke kiri jadi min 1. Ini yang ada Y ke kanan, yang ada Y doang. Jadi saya dapat X pangkat 3 sama dengan 1 min 2Y dibagi Y min 1. Atau X sama dengan 3 akar pangkat 3 nggak ada plus min ya. Apa? 1 min 2Y per Y min 1. Oke, begitu. Ini adalah F min 1Y. Itu ya. Y-nya dari berapa dari definisinya? Kan tadi X-nya kurang dari min 2. Kalau kurang dari min 2, Y-nya paling kecil berapa? Hah? Paling besar ya? Hah? Harus dihitung ya. Berlaku untuk Y mana? Hitung sama si profesor, nanti tanya dia. Nanti kamu di WA group tulis Y-nya harus di rentang nilai berapa. Bukan. Range si fungsi semula. Jadi darah definisi fungsi yang baru. Inverse. Hitungnya. Kita harus ngitung range dari ini. Gitu ya. Sebenarnya kalau diminta gini ya aturannya aja. Tapi kalau mau lengkap dengan daerah range dari si F itu, mana si F ini? Range dari si F ini nanti jadi daerah definisi dari si F-1. Sama profesor ya. Nanti itu kan posting di WA group. Boleh juga sama profesor cewek. Nah, profesor cewek juga boleh. Oke, begitu? Saya pindah ke soal berikutnya. Kita harus agak cepat karena minggu depan dipakai KBF, hilang lagi waktunya. Cilukba aja ya, biar cepat. Boleh. Tulis. Boleh aja kalau boleh. Tentukan turunan fungsi inverse di 4 dari fx ini. Nah, ini boleh aja kalian cari dulu fungsi inverse-nya, baru diturunkan. Susah. Ya. Susah. Oh ya, ini parabola kan nggak satu-satu ya? Tapi kalau dibatasi di sini, dia satu-satu. Coba kita cek dulu. F aksen X sama dengan apa? 2X tambah 2. X besar 0. Jelas F aksen X besar 0 bila X-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi karena dibatasi dia parabolanya hanya sepotong. Jadi fungsi satu-satu. F monoton naik. Jadi F fungsi satu-satu ada. Jadi apa? Ada. Apa yang ada? F inverse ada. Itu F apa? Satu-satu. Hah? F1 min 1. F jadi 1 kurang dari 1. Atau F 0 gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat. Saya mau menggunakan rumus ini. Crop dulu rumusnya, takut lupa. Harus dengan ininya. Harus hati-hati memasukkannya. Ini rumusnya. Ini rumus supaya gede gitu ya. Ini boleh juga saya terjemahkan gini. Misal
Q pada grafik F, maka F-1 saya ganti X dan PQ, aksen di titik apa? Q ya sama dengan 1 per F, aksen di titik P. Nah, sekarang kita terjemahkan di sini. F-1 aksen di titik 4 itu harus 1 per F aksen di titik berapa nih? Hah? Nah, di titik sebut aja satu apa? P, berapa P-nya? Jadi kalau melihat ini, maka P, Q harus di grafik F dengan apa? P, 4 kan Q-nya 4 nih. P, 4. Ingatnya kalau F aksen ini X-nya. Jadi ini. Ini kalau F-1 ini Y-nya. Di grafik apa? Di grafik apa? Di grafik F ya. Artinya apa? F P harus sama dengan 4. Berapa P-nya? Ya hitung. Fx-nya mana tadi? Fx-nya ini. Fp itu kan X kuadrat. Fp itu salah. Bukan X kuadrat. P kuadrat ya. P kuadrat ditambah 2P tambah 1 sama 4. Tapi P-nya dibatasi ini ya. Berapa P-nya? Nebak aja lah, udah gampang ini mah. P-nya 1 ya. Kalau mau dipindah ruas dulu pakai rumus ABC atau difaktorkan terserah. Nah, jadi saya kembali mau ngitung ini, pertanyaan soalnya, ya saya hitungnya ini aja. Jadi saya hitung di sini F aksen dulu. F aksen X sama dengan 2X ditambah 2E tadi udah. F aksen P kan maunya 1 P gitulah supaya tahu. F aksen 1 sama dengan 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Oh serba 4. Maka F-1 aksen di titik 4 sama dengan 1 per F aksen 1 ya, P ya. 1 per F aksen 1 sama dengan 1 per 4. Nggak ada hubungan 4 ini dengan ini ya, kebetulan aja angkanya sama. Coba diamati dulu, dipahami. Lanjut aja. Nah ini sama aja dengan nomor 2, cuma ditakut-takutin dengan bentuk integral aja. Ya. Sedikit ditipu-tipu gitu ya. Sama aja, Pak. Hah? Sama aja caranya. Kalian mau menghitung turunan fungsi inverse. Tinggal masukin 1+2 dikit ada harusnya X-nya. Tunjukkan dulu ini. Tunjukkan F fungsi punya inverse. Caranya gimana menunjukkan fungsi punya inverse? Monoton. Nah, monoton. Berarti harus ngitung turunannya ya. Apa aksen dari integral? Yang A. F aksen X apa? Langsung 1+2X kuadrat. 1 plus 2X kuadrat akar ya. Oh, kenapa nilai kamu kecil? Kalau di kelas mah lancar. 70 gede. 70? Bukannya 17 kan? Oh, 70 gede ya? Enggak sih, Pak. Belum sih. 70. Lanjut ya. F aksennya ini ya. Ini bentuk integral kalau diturunkan pakai teorema dasar kalkulus 1. Ganti T-nya dengan X. Dikalikan turunan ini 1. DT-nya udah nggak ada. Ya. Jelas ya. Jelas. F aksen X selalu besar 0 kan akar pangkat 2 ya. Ya nolnya. Bahkan lebih besar dari 0 karena 1 plus. Nggak mungkin akarnya nggak mungkin 0 juga di dalamnya. Sebenarnya untuk semua X. Tapi untuk X besar 0 aja karena dari awal X-nya dibatasi ini. Jadi F monoton naik.
Jadi F11. Jadi F min satunya ada ya. Jadi Pakai kata-kata juga boleh. Jadi fungsi inversnya ada. Dah, yang B sekarang. Diketahui F2 sama dengan A. Ini artinya apa? ya Artinya ya F2 sebenarnya A. Artinya kalau di grafik 2, A di grafik fx F. Ya udah F aja lah. Nah sekarang F min 1 aksen A itu 1 per F aksen berapa ini ya? Hah? 2 Ah, 2 ya? ya Gitu. 2, A di grafik F. Ya itu udah sama dengan 1 per F aksen tadi kan udah dapat ini nih. Akar 1 ditambah 2 kali 2 kuadrat. 1 per 3. Ini A-nya. 2-nya ya. F aksennya udah kita hitung tadi ini. Tuh, gampang kan gitu doang. Kalau di ujian jangan pakai kalimat panjang-panjang ya, Profesor. Nggak tahu Profesor ini, nggak tahu Profesor satu lagi. Aduh, bikinnya pakai puisi. Ke penjelasan kata-kata panjang pisan. Oke. Lanjut dengan pasal berikutnya. Kenapa membahas fungsi inverse dulu? Karena kita akan membahas fungsi inverse dari ln. Kemarin ln grafiknya gimana? Coba gambar di udara kamu. Y ln X gimana? aduh lupa Pak. Melalui titik berapa istimewanya? Hah? 1,0. Ln 1 tuh 0. Ini melalui ini. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Ln 1 tuh 0. Nggak boleh. Ini berlaku untuk X besar 0. Definisinya. Ln 1 tuh 0. Terus grafiknya gimana? Hah? Cekung ke bawah dan monoton naik. Ya. Dan ini asimtot. Tegak. Ini nggak ada asimtotnya, naik terus. Dia fungsi satu-satu nggak? Hah? 1Y dapat 1X nggak? Hah? 1Y dapat 1X ya? Jadi punya inverse, betul? Oke, saya ke halaman berikutnya. Tapi kalau misalnya jelasinnya kayak gitu boleh nggak Pak? Hah? Grafik. Tergantung pertanyaan soalnya. Nah, gitu ya. Tapi kan gambar grafiknya lebih susah. Dikasih Y sama X pangkat 5 min 3X kuadrat. Gampang dihitung turunannya. Iya. Positif negatif. Ini, ln X jangan lupa ya. Seperti ini, melalui 1,0. Dan daerah definisinya harus X-nya besar dari 0. Jadi di kiri sumbu Y nggak ada. Di 0 nilai fungsinya nggak ada. Hanya berlaku ini. Inverse adalah cerminan terhadap Y sama dengan X ya. Sebentar, ikuti ini polanya. Oh ya, ini fungsi ini Y sama X. Fungsi inverse adalah ini kan. Oke. Sekarang kita lihat gini. Kalau saya punya Y sama dengan Fx sama X pangkat 3, maka inverse X sama dengan 3 akar Y gitu ya. Sama dengan F min 1 Y. Nggak usah ditukar lah, nggak mau bikin grafiknya. Dari sini, dari Y sama X pangkat 3, saya bisa ngitung ini. Tapi kalau Y sama dengan ln X, gimana inverse-nya? X-nya gimana ngitungnya dari sini? Hah? Nggak bisa, dibagi ln. Jadi Y dibagi ln gitu. Hah? Ya kan kayak yang di ujian. Cos X dibagi X, X-nya dicoret. Ini saya juga bagi aja dengan ln gitu ya.
Lon apa? Lon setan. Gitu ya. Nggak bisa. Nah, jadi dari sini saya tidak bisa merumuskan X-nya itu apa gitu. Nah, tapi kan inverse ada. Karena ini fungsi satu-satu, inverse ada. Tuh gambarnya juga ada, warnanya. Nah, maka dibuatlah nama baru inverse. Itu X sama dengan eksponen dari Y. Kenapa dinamakan eksponen? Karena nanti berlaku kayak fungsi pangkat sifat-sifatnya. Baru ini dibikin, baru. Bukan kayak dari sini dirumuskan ketemu X ya. Ini mah ada ln X, inverse-nya saya sebut aja eksponen Y. Saya yang menemukannya orang bule. Kalau enggak mah namanya nggak akan eksponen, yang lain ya. Misalkan si Cecep ketemu. Atau kalau di Sunda ya jangan Cecep ting lah, si Ujang gitu ya. Ujang Y gitu. Nah, ini dinamakan fungsinya eksponen Y. Jadi nama baru, pokoknya fungsi inverse-nya eksponen Y gitu ya. Oke. Nah, loh kok ini eksponen X, ini eksponen Y. Gimana sih gitu ya? Gitu. Kok ini beda gitu ya? Nah, kalau mau digambar grafiknya, kita tukar biasanya Y dengan X-nya. Yang penting maknanya. F-1Y eksponen Y, F-1X eksponen X, F-1 kuda eksponen kuda, F-1T eksponen T gitu ya. Nah, kalau mau digambar grafiknya bareng dengan fungsi semula, dua-duanya ini variabelnya diganti supaya X. Ya, tapi aturannya berbeda. Yang ini ngitung ln, yang ini ngitung eksponen. Oke, itu ceritanya baru saya buka. Nah, fungsi ini yang barusan tadi saya tulis itu namanya fungsi eksponen asli atau natural gitu ya. Kalau yang ln, fungsi logaritma asli atau natural. Y sama fx sama ln x. Nah, inverse-nya itu disebut eksponen Y. Baiknya pakai kurung ya variabel tuh. Kurungnya kok tegak. Salah si Adobe tuh, bukan salah saya. Gitu ya. Ini nggak ditukar. Kalau mau digambar grafiknya tukar. Y eksponen X gitu. Supaya sumbu X-nya sebagai variabelnya. Oke. Jangan lupa nih dua fungsi ini sangat penting nih. Kalian yang masuk sipil nanti belajar Dirac Fourier apa? Muncul lah fungsi-fungsi ini ya. Enggak deh. Dirac Fourier lebih sin sama cos. Hampirannya yang muncul. Oke. Jadi padanannya gini ya. Dapat dari mana X ini? Dibentuk fungsi baru, dinamakan ini gitu ya. Mendapatkannya nggak bisa. Karena dari sini nggak bisa dikeluarkan. X-nya berapa Y-nya itu nggak bisa dikeluarkan. Ya udah aja disebut X eksponen Y. Tapi grafiknya nyata karena tinggal cerminkan yang semula terhadap Y sama X. Turunan, darah definisinya berbalik. Coba yang ln dulu. Fx sama dengan ln X. Darah definisinya apa? Yang ln ini lihat darah definisinya. 0 sampai X. X besar 0 ya. Dari 0-nya nggak masuk sampai tak hingga. Darah nilainya fungsi ln, lihat ini darah nilainya tuh Y-nya. Paling kecil berapa, paling gede berapa Y-nya? Ini min tak hingga, ini naik terus nggak ada asimptotnya, jadi naik terus sampai tak hingga. Fungsi inverse, darah definisi fungsi inverse, darah nilai dari ini. Berbalikan, darah nilai fungsi inverse, darah definisi dari fungsi semula. Kita cek di gambar, betul nggak? Coba grafiknya inverse yang ini.
Lihat, daerah definisi itu bagian X ya. Sumbu X ya, sumbu datar. Sumbu datarnya ini dari min tak hingga sampai ini ke kanan terus sampai tak hingga. Daerah nilainya itu Y-nya. Si Y-nya adalah besar 0 ya. Ini 0 nggak masuk. Besar 0. Jangan bingung yang di sini kok dalam X, yang di sini kok dalam Y. Kalau di grafik, tuker. Ini jadi X, eksponen X grafiknya. Supaya variabel bebasnya sumbu yang mendatar. Oke, lanjut lagi. Nah, karena fungsi eksponen dan fungsi ln saling invers, maka kita kan di depan udah punya F-1 apa? Kodok sama dengan kodok. F-1 F kuda. Jangan K lagi lah. Ini apa? P itu sama dengan P itu ya. Jadi kalau fungsi inverse di komposisi dan fungsi semula, ininya balik lagi. Ini juga. Gitu. Nah, ya, maka ini balik lagi ya. X anggota mana di sini? X. Anggota apa? Besar 0. Daerah definisi F ya. Oh, iya betul. Daerah definisi F itu harus lebih besar 0. Ini Y anggota real. Ya. Daerah definisi fungsi inverse. Aduh, pusing ya. Banyak yang baru di sini. Oke. Lanjut lagi. Ini mau ngapain ya? Sebentar, saya lihat dulu. Oh, mau memunculkan bilangan ular. Ular. Perhatikan bahwa daerah nilai fx ln x adalah bilangan real ya. Kalau diomong gitu nggak kebayang. Y sama ln x, itu x-nya besar 0. Itu ketentuan daerah definisi dari awal. Y-nya, itu kita lihat grafik ln x. Jangan lupa ini grafik penting untuk mengingat-ingat banyak hal ya. Salah satunya daerah definisi daerah nilai. Daerah nilainya paling kecil min tak hingga, paling besar tak hingga. Jadi daerah nilainya bilangan real. Artinya grafik yang biru itu kalau diteruskan, ya Y-nya makin tinggi menuju tak hingga. Kalau ke kiri, Y-nya makin kecil, asimtot tegak, min tak hingga. Gitu ya. Jessica paham nggak? Paham. Nah, gitu. Kalau paham nanti nyanyi ya. Daerah nilainya ini. Dengan demikian, pasti terdapat titik X sehingga fx-nya 1. Pasti terdapat titik X, entah mungkin di sini, di mana nilai fungsinya 1. Oh, bukan yang itu. Yang mana? Tarik dari sini ke sini itu. Nggak lurus. Gemeteran. Nah, di titik ini nih. Ya, di titik ini nilai ln-nya 1, benar? Jangan ketukar-tukar. Ln 1 0. Di 1 nilainya 0. Ln berapa nilainya 1? Ya ln ini, betul? Ya. Ln sini 1. Ini angkanya nggak bisa dihitung. Ya bisa nanti pakai komputer atau pakai apa, ada teorinya. Itu bilangannya titik X ini yang menyebabkan ln bernilai 1 dinamakan bilangan Euler gitu ya. Euler bacanya Euler.
Jangan salah baca karena orangnya sudah meninggal, nanti datang kalau salah baca. Ya. Simang Gunsong. Ah, gitu ya. Udah. Bilangan Euler adalah bilangan yang nilai ln-nya 1. Simbolnya ini, bilangan Euler E ini. Bilang ulat. Gitu ya. Olar. Jadi ln E berapa? 1. E itu adalah bilangan yang nilai ln-nya 1. Nah, mencari bilangan Euler itu ada teorinya. Tapi sekarang itu kalian percaya aja udah dihitungkan orang nilainya 2,7182834 ngarang, sisanya nggak apa. Yang apa saya hanya ini aja. Ini betul. Nah, 2,7 sekian. Iya loh, orang matematik murni ini ada-ada aja. Ngitungin ini sampai digitnya miliaran. Pakai superkomputer. Dan dia irasional, nggak pernah berulang digitnya. Jadi ya makin ke depan makin panjang orang bisa ngitung. Kalau pakai memori ini, komputer ini yang cuma berapa ya? 16 giga, nggak cukup angkanya menyimpan itu. Ya. Angkanya mau pakai kertas tulis yang diisi di seluruh ruangan ini gitu, kertas nggak cukup gitu. Orang udah menemukan panjangnya udah sampai miliaran. Demikian juga pi. Ya. Oke. Jadi E itu adalah bilangan Euler, yaitu bilangan yang nilai ln-nya 1. Ln E 1. Jadi nanti kalau di belakang, ln E kenapa 1? Itu dari awal bilangan yang nilai ln-nya 1. Disebut bilangan E itu ya. Ini apa ya? Saya lupa. Kita lihat sebentar. Hah? 0,7182818. Bapak hal. Hah? Bapak hal. Oh, betul kan saya tadi ya? Sampai 15 digit mah ya? Enggak ada yang sampai sini aja tadi. Ah, dongeng ternyata nggak usah. Nah, sekarang kita lihat. Eksponen itu jadi apa? Fungsi inverse dari ln ya. Eksponen X. Itu eksponen X kali 1 kan? Jelas lah. X sama dengan X kali 1 ya. Satunya saya ganti dengan ln E tadi kan? Dari mana ln E 1? Tadi definisi bilangan E. Ya. Ln E 1. Sini tambahin kalau perlu. Jadi ln E itu 1. Nah, ini 1 saya ganti dengan ln E. Oke? Ln, kalau gini kan pangkatnya bisa ke depan, betul? Ya. Kan ada A ln B sama dengan ln B pangkat A kan gitu ya. Pangkat bisa ke depan. Atau dari depan bisa mundur ke belakang dari pangkat. Logaritma. Nah. Eksponen sama ln kan saling inverse. Eksponen ln kuda sama dengan kuda. Eksponen ln kucing sama dengan kucing. Eksponen ln E ya E. Eksponen ln E pangkat X ya E pangkat X. Nah, yang penting saya jadi harus punya ini nih hubungan yang ujung-ujung. Eksponen X itu boleh ditulis E pangkat X. Ini udah konstanta ya. Aduh, hujan. Hujan. Bau petek lagi. Iya hujannya. Bau petek. Jadi fungsi selanjutnya. Bentar. Ya, ikuti ini dulu lah. Ini banyak notasinya. Eksponen 1 sama dengan E pangkat 1 sama dengan E. Ini kenapa ya?
Ini kenapa ya? Gini. E pangkat X jadi sama dengan fungsi eksponen X gitu kan? Ya. Jadi fungsi eksponen ini dengan fungsi ln saling inverse ya. Kan inverse dari fungsi ln. Udah jam segini, udahan. Lupa. Udahan dulu.